Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom, selamat pagi, sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Karena berkat kasih anugerah Tuhan, kita masih berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun saat ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan secara online, tapi kita percaya kuasa kasih Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang akan sama-sama akan kita renungkan, ya. Puji nama Tuhan. Tema pada pagi hari ini saya kira tema kelanjutan dari tema yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya dua minggu yang lalu, ya. Tetapi ternyata berbeda, dan pagi hari ini temanya adalah tentang kuasa doa, pujian dan penyembahan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sedang jemaat GBT Yesus Hidup masih berkesempatan untuk menikmati berkat firman-Mu. Tuhan, bila Engkau yang beracara pada pagi hari ini bagi kami segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup, Engkau yang berkuasa mengurapi kami semuanya, hamba-Mu dan segenap sidang jemaat yang mendengarkan firman-Mu dari rumah mereka masing-masing. Bila urapan Roh Kudus yang tetap mengurapi kami, curahan penyertaan pimpinan-Mu tercurah bagi kami untuk kami mengerti akan firman-Mu yang pada pagi hari ini akan sama-sama kami pelajari, kami renungkan dan kami terima dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau yang memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sudah kasih Tuhan, tema kuasa doa, pujian dan penyembahan. Kita akan terlebih dahulu membaca nats firman Tuhannya yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Satu ayat yang singkat bagi kita, ya, tapi saudara bisa baca, ya, perikop ini, ya, satu perikop yang menceritakan pelayanan Rasul Paulus dan Silas, ya, dari ayat 19 sampai 40, ya. Saudara nanti baca di rumah, ya, menyimak sendiri di rumah, ya, bagaimana kejadiannya, ya.
Saudara kasih Tuhan, saat ini ya kita sedang diperhadapkan dan menghadapi berbagai banyak hal yang di luar dugaan kita, banyak hal-hal yang di luar perkiraan kita. Oleh karena itu tidak sedikit dan bahkan banyak orang yang akhirnya mereka merasa tidak memiliki daya dalam menghadapi banyaknya tekanan-tekanan, ya, banyaknya perkiraan-perkiraan yang di luar dugaan, banyaknya hal-hal yang dapat membuat mereka tertekan. Ya. Tidak sedikit juga orang dapat berkata, saya sudah tidak punya daya atau kuasa untuk menghadapi kenyataan dunia ini. Ya, tidak sedikit ya kita mendengar bahwa orang-orang mengatakan hal yang demikian, sudah tidak dapat menghadapi kenyataan-kenyataan hidup di dunia ini. Ya. Padahal bagi kita, sudah kasih Tuhan, firman katakan bahwa kita sebagai orang percaya itu memiliki kuasa. Ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi bagi setiap kita orang-orang yang percaya, sebenarnya Tuhan juga sudah menyanggupan kita ya untuk kita menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini memiliki kuasa apa? Ya, kita salah satunya adalah kita memiliki kuasa untuk berdoa, kuasa untuk memuji, kuasa untuk menyembah. Ya, seperti contohnya dalam kisah Paulus dan Silas ini. Ya, Paulus dan Silas ini mereka ada di satu tempat yang tidak mengenakan, ya, yaitu penjara. Ya, tidak ada penjara yang membuat enak. Penjara itu tempat yang tidak enak. Paulus dan Silas dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 16 ini, ya, mereka mendapatkan satu namanya tekanan, ya, mendapatkan satu himpitan, ya, akibat dari pemberitaan akan firman kebenaran, itu firman Tuhan. Ya, mereka ada mendapatkan satu deraan-deraan, siksaan-siksaan, sehingga terus dimasukkan dalam penjara. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Lalu apa yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran dari Paulus dan Silas dalam hal kuasa doa ini? Ya, Paulus dan Silas sama seperti kita menghadapi tekanan, menghadapi rintangan, ya, menghadapi apa yang namanya hal yang tidak mengenakan. Ya, pembelajaran dari Paulus dan Silas tentang berdoa, ya, kita bisa lihat berdoa itu bukanlah hanya menjadi tempat permohonan atau tempat berkeluh kesah saja. Ya, berdoa bagi kita sebagai orang-orang percaya yang lebih bertumbuh, ya, bukan hanya menjadi tempat kita untuk memohon, berkeluh kesah. Ya, meskipun itu hal yang baik, hal yang oke. Ya. Dan firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, jadi firman Tuhan juga mengatakan kalau kita ada dalam satu posisi menderita, baiklah ia berdoa. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. Itu sih oke. Baik, saudara. Tetapi dalam apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, kita juga dapat belajar bahwa doa juga ada sarana tempat kita untuk menyatakan ucapan syukur kita, untuk tempat kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita. Ya. Artinya apa? Artinya tekanan-tekanan ini tidak menghilangkan intisari dari doa kita, yaitu ucapan syukur. Puji-pujian kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah. Karena apa? Karena dalam setiap ungkapan pujian, penyembahan kita itu, di situ ada Tuhan hadir, ada Tuhan bertata dalam setiap pujian kita, dalam setiap penyembahan kita. Ya, dalam setiap ungkapan penyembahan kita, Tuhan dapat menyatakan kuasanya. Ya, buktinya apa? Paulus dan Silas mengalaminya. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa.
dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi doa kita itu berupa ucapan syukur kita, berupa puji-pujian kita, ya, berupa penyembahan kita. Ya, Paulus dan Silas sudah memberikan pembelajaran bagi kita. Ya, ketika Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian mereka, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini dikatakan, ya, ketika Paulus menaikkan pujiannya, lalu terjadilah satu gempa bumi yang membuat sendi-sendi penjara goyah, ya, membuat belenggu-belenggu mereka terlepas. Karena apa? Ada satu kuasa yang hadir di situ, yaitu ada Tuhan Yesus yang hadir, ada kuasa Roh Kudus yang hadir, ya, bagi Paulus dan Silas. Ya, kuasa di situ hadir membebaskan mereka, lalu kuasa Roh Kudus itu juga membuat mereka dapat terus melakukan pelayanan. Nanti kita lihat, ya, kuasa Roh Kudus bagi Paulus dan Silas itu apa? Ternyata ada satu maksud Tuhan ketika mereka juga ada dalam satu tekanan, ya. Dan kita juga pada pagi hari ini bisa melihat, belajar bahwa kita ingat dan mengerti juga bahwa ketika kita berdoa, ya, dapat saja jawaban doa kita itu tidak langsung terjadi, ya. Tadi Paulus dan Silas ketika mereka menaikkan puji-pujian, ketika mereka menaikkan penyembahan mereka, ya, mereka merasakan langsung, ya, doa mereka terjawab, pujian mereka dijawab, dengar oleh Tuhan. Tapi kita juga ingat bahwa setiap ketika kita menaikkan pujian, menaikkan doa, jawaban doa dapat saja tidak langsung terjadi, ya. Seperti contohnya juga Nabi Elia, ya, yang doanya langsung dijawab. Tercatat dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, Elia, ya, didengar doanya. Tapi kita juga dapat belajar apa yang penting bagi kita saat ini tentang doa dan puji-pujian yang kita naikkan dan penyembahan bagi kita. Ya, bahwa dalam doa kita ini yang diperlukan, ya, dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 ini dikatakan Elia ini telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi dalam doa, apa yang penting bagi kita, ya, adalah sungguh-sungguh berdoa. Ya. Dalam menghadapi setiap tekanan hidup kita, saudara, dalam menghadapi kenyataan hidup dalam setiap menjalani hidup kita saat-saat ini, ya, Bapak Gembala kita sudah mengajak kita harus lebih sering berdoa saat-saat ini. Menghadapi gejolak-gejolak dunia saat ini, kita harus lebih sering berdoa, bertekuk lutut, ya. Kita harus sering menyerahkan segenap kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita harus lebih sering sungguh-sungguh, ya. Kita belajar pagi hari ini, ya, seperti Elia yang sungguh-sungguh berdoa. Ayat 15 mengatakan, ya, kita yang penting bagi kita juga apa? Yakobus 5 ayat 15 mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, ayat ini menceritakan tentang kuasa doa bagi orang yang sedang sakit. Orang yang sakit bisa, ya, dibangunkan karena doanya lahir dari iman. Jadi satu pembelajaran bagi kita saat ini, kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita perlu berdoa dengan iman kita. Lalu bagaimanakah ajaran Tuhan Yesus dalam berdoa yang dapat menggambarkan tentang kesungguh-sungguhan kita dan iman kita dalam berdoa? Ya, Tuhan sudah ajarkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 8-14 dan juga Matius pasal 7 ayat 1-11 tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana tentang pengabulan doa. Tercatat juga dalam Lukas pasal 11 ayat 2-4 dan Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai 13, ya. Apakah pembelajaran yang kita bisa pelajari dari ajaran Tuhan Yesus tentang doa ini? Yang pertama, kita lihat Matius 6 ayat 7 sampai 8, ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum
kamu minta kepadanya. Tuhan ajarkan kepada kita apa? Kita nggak perlulah berdoa bertele-tele. Ya, kita nggak perlu berdoa mungkin doanya panjang-panjang seperti bagaimana gitu ya. Ini dijelaskan ketika Tuhan membandingkan dengan doanya ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berdoa di tempat-tempat yang bisa terlihat oleh orang. Mereka berdoanya ya dikatakan panjang karena ingin terlihat ya. Tapi firman Tuhan ya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya, doa kita bisa doa yang sederhana, doa yang keluar dari hati kita, doa yang keluar dari jeritan hati kita ya. Karena apa? Karena Bapak kita di sorga ini tahu sebenarnya apa yang kita minta, bahkan tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan dan sungguh-sungguh diperlukan oleh kita ya. Karena kita tahu kehendak Tuhan Yesus kita, Bapa kita itu jauh lebih penting bagi kita dalam menjalani kehidupan ini ya. Jadi dalam menaikkan doa kita ya, bukan hanya permohonan kita, tapi kita juga naikkan setiap pujian, kita naikkan setiap ucapan syukur kita naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan ya. Itu yang lebih terpenting dalam kita untuk berdoa, menikmati kuasa doa itu ya. Lalu yang kedua apa ya, dalam pengabulan doa ini Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan ke-8. Kita lihat dan kita baca Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan ya. Hal yang kedua yang membuktikan kesungguhan kita dalam berdoa ini digambarkan seperti orang yang dalam Matius ini minta, cari, dan ketok ya. Hal berdoa itu sama seperti orang yang meminta, mencari, dan mengetuk ya. Di situ terdapat adanya satu kesungguh-sungguhan ya. Ketika kita perlu, maka kita akan minta. Ketika kita sungguh-sungguh perlu, kita akan terus mencari. Ketika kita lebih sungguh-sungguh lagi perlu ya, selain mencari kita digambarkan dengan mengetuk. Mengetuk pintu bukan hanya sekali ya, tapi mengetuk-ngetuk ya. Di situ di dalam Lukas dan juga Matius diceritakan, digambarkan, diumpamakan seperti seseorang yang membutuhkan itu datang terus mengetuk-ngetuk, manggil sahabatnya sampai dibukakan ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 bagi bagian terakhir ya, bagaimana bentuk sebagai kesungguh-sungguhan kita, sebagai bentuk bahwa kita itu beriman ya. Lukas pasal 11 ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, apapun bentuk doa permohonan kita ya, ternyata Bapa di sorga itu lebih tahu bahwa kita tuh sebenarnya memerlukan adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita mungkin dalam himpitan, tekanan, ketika kita menghadapi tantangan-rintangan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan hal yang baik, yaitu apa? Roh Kudus bagi kita untuk kita disanggupkan menghadapi setiap perjalanan hidup kita. Ya, jadi apabila saudara-saudara di sini sidang jemaat GBT Yesus hidup saat ini menghadapi apapun yang namanya rintangan, tantangan, soal menekan, tekanan, kita menyampaikan dalam doa kita. Dan jangan lupa kita bukan hanya menceritakan apa menjadi keluh kesah kita, tapi kita juga harus menaikkan apa menjadi ucapan syukur kita, apa yang menjadi puji-pujian kita, apa menjadi penyembahan kita. Karena di situ ada satu kuasa Tuhan yang mau hadir. Dan kita tahu di situ Tuhan mau memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu di situ dikatakan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang akan diberikan oleh Tuhan bagi jawaban doa kita, supaya kita dapat melewati yang namanya tekanan itu, yang dapat melewati yang namanya rintangan itu, ya. Dan Roh Kudus ini, ya,
sebagai kuasa dalam doa kita, di mana ada Roh Kudus dapat hadir berkarya bagi hidup kita, berkarya bagi kita, seperti yang terjadi dalam pelayanan Paulus dan Silas ketika mereka menaikkan pujian, penyembahan, ya, di situ Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, ya, mereka terlepas dari, ya, belenggu, mereka terlepas dari yang namanya penjara. Lalu, ya, karya Roh Kudus bagi mereka apa? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 34b berkata, ya, ini adalah kegembiraan dari kepala penjara, ya. Firman Tuhan katakan, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Inilah karya Roh Kudus, buah dari kuasa doa, di mana karya Roh Kudus nyata, yaitu menyelamatkan kepala penjara dengan seisi rumahnya. Nah, kepala penjara ini bergembira menjadi orang percaya kepada Allah. Jadi dalam kuasa doa, pujian dan penyembahan, ternyata ketika kita menaikkan, ya, ada satu yang ingin Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin, dan Roh Kudus juga yang akan membuat, ya, ada satu karya-karya Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini singkat, tapi saya ingin kembali mengingatkan bahwa ketika kita berdoa, biarlah kita menaikkan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, ya, setiap pujian kita, setiap penyembahan kita, setiap ucapan syukur, ya, dalam berbagai bentuk apapun yang mungkin menghimpit kita selayaknya tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena kita berkuasa untuk menikmati karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita yakin dalam setiap jawaban doa kita, meskipun mungkin kadang-kala berbeda dengan apa yang kita harapkan, tapi, ya, kita bisa percaya bahwa kehendak Tuhan itu lebih ajaib, kehendak Tuhan itu lebih baik dari sekedar apa yang kita doakan. Seperti yang terjadi dalam Paulus dan Silas ini, ternyata Tuhan memberikan jawaban bahwa ada orang yang ingin diselamatkan oleh Tuhan, yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya. Puji nama Tuhan. Jangan ragu kita naikkan doa, jangan ragu kita naikkan ucapan syukur, jangan ragu kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, untuk Tuhan. Jangan ragu kita menaikkan penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca dalam Mazmur pasal 104 ayat yang ke-33 sampai yang 34. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 104 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. 1, 2, 3. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa sama-sama. Kita akan menerima doa berkat. Puji nama Tuhan. Tuhan yang saya panjatkan, mari kita akan berdoa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali kami bersyukur pada Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, untuk firman-Mu saat pagi hari ini yang sudah kami terima, dan kami percaya Tuhan berkati firman-Mu ini menjadi firman yang rema dalam segenap kehidupan jemaat GBT Yesus Hidup. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut lagi kepada jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Bila firman-Mu ini terus menguatkan kami, firman-Mu ini terus memelihara kami, firman-Mu ini terus mendorong kami, memotivasi kami untuk tetap mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, mencintai Engkau, mengiring Engkau dengan segenap hati, Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau juga yang memelihara, menjaga, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, ya Bapak Surgawi. Berikanlah kesehatan, kekuatan yang baik untuk Bapak Ibu Gembala kami. Kami percaya pemeliharaan dari Tuhan akan terus memelihara Bapak Ibu Gembala kami. Juga demikian halnya dengan kehidupan dari segenap jemaat GBT Yesus Hidup. Hamba-Mu bawa segenap kehidupan jemaat-Mu, ya Bapak Surgawi, dalam kehidupan pekerjaan jemaat-Mu, dalam kehidupan usaha dagang jemaat-Mu. Kami bawa juga kepada Engkau jemaat GBT Hidup yang masih dalam usia pendidikan, yang ada di
sekolah di tingkat TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan. Kami bawa semuanya Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan, supaya setiap kehidupan jemaat ini benar-benar adalah kehidupan yang terjamin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa kepadamu supaya dalam kehidupan rumah tangga jemaatmu adalah rumah tangga yang berbahagia, sebab Tuhan Yesus hadir di setiap rumah tangga jemaatmu, menolong memimpin setiap rumah tangga yang ada. Kami bawa kepadamu juga saat ini untuk jemaat GBT Hidup ini, ada jemaatmu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, kesehatannya terganggu. Kami bawa kepadamu Tuhan, biar Engkau yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Sakit penyakit sudah Tuhan Yesus tanggung, dan saat ini jemaatmu mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini juga jemaatmu yang mungkin saat ini sedang lemah imannya, kami mohon di dalam nama Yesus, mereka bangun iman percaya mereka, terbangunkan kondisi kesehatan rohani mereka menjadi sehat kembali di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Bapak Gunarta di alam desa sana. Kami percaya keluarga ini juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, dengan setiap rencana-rencana dalam rencana menikahkan anaknya, rencana dalam untuk perdagangannya di alam desa sana. Kami bawa kepadamu Tuhan, bila Bapak Gunarta ini juga mendapatkan pertolongan, pimpinan anugerah-Mu Tuhan, mendapatkan penyertaan-Mu Tuhan, hikmat marifat dari Engkau, supaya dalam setiap rencana-rencananya Tuhan Yesus yang akan menolong, sehingga apapun yang direncanakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga pada saat pagi hari ini mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, mari saudara tadahkan tangan saudara, dan kita terima berkat dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku
ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.